bersama dengan kita juga ada rekan-rekan dari Detik Sport juga. Ada Putra ya. dan Mas Lukas di Mas sini. Lukas dari dan Detik Mas Sport. Putra. Selamat sore. Selamat sore guys. Jadi gimana nih, mau kita obrolin lagi Iya, yuk. putusan Mau pengadilan direspons tadi? Kan tadi dia bilang, begitu putusannya kita terima, kita akan mempelajari untuk menempuh langkah berikutnya. Begitu. Udah sampai situ aja ya kita bahasnya ya. Kita bahas yang lebih penting buat Detik Sport. Iya. Nah, adalah persiapan Garuda Muda untuk Yeay. pertandingan selanjutnya. Setelah drawing menentukan kita akan menghadapi Thailand. Ya, Musuh berat nih. ya sekarang di sepak bola Asia merata sih Dok sebenarnya. Oh gitu. Ini ya agak janggal. Humble ya. Gitu. Iya, agak humble sedikit ya Enggak, apalagi tumben. di usia U23 kan. Ya. Di usia U23 itu kan udah 4 kali digelar. Hmm. Vietnam kemarin 2 kali juara beruntun. Thailand sekali, Indonesia sekali, kan masih merata. Oh, Betul sih. Jadi lawan yang cukup Di atas imbang. kertas Ya, ya. imbang. Di atas Cukup kertas. imbang juga dengan Indonesia juga. Ini ngaruh gak sih Thailand lagi ada perang di perbatasannya dengan persiapan? Mungkin kalau ada keluarganya yang di perbatasan kali ya pemainnya. jadi kayak keganggu pikirannya ya. ya. Tapi gimana kans kita nih menghadapi Thailand, Mas Lukas? Mas Putra? 50-50 ya Dok, karena memang ini udah fase ke knockout. Hmm? Jadi siapapun yang lebih siap nanti akan memenangi pertandingan. Apa yang jadi keunggulan kita Mas Putra di pertandingan kali ini? Sebenarnya masalahnya Indonesia sama Thailand tuh hampir sama sih. Mereka sama-sama bisa menguasai bola, nyiptain peluang, tapi sama-sama konversi golnya minim. Bahkan Thailand tuh lebih dikit daripada Indonesia. Konversi golnya Indonesia tuh 53%, kalau Thailand 44% dari segi akurasi tembakan juga Indonesia lebih bagus sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau Iya. tadi koreksi Putra, yang Thailand itu 16% Mm-mm. konversi golnya. Mm-mm. Nah, Indonesia 20%. Oh Beda itu tipis berarti ya. yang 53% akurasi tembakan. Akurasi tembakan, Ya, tapi yang bisa 44%. terkonversi jadi gol tadi Indonesia 20%. Thailand 16. Ya, Tipis sih sebenarnya. Tipis, karena Ya Masih 16 kalau ada- dibulatin jadi 20 lah ya. Nah, Iya. artinya adalah dua tim itu adalah tim yang membuang-buang peluang. Iya, 20% sebenarnya Quite masih rendah. Rendah. Iya. Seperlima. Mm-mm. Tapi dengan apa tuh namanya akurasinya 16 versus 20% juga artinya banyak faktor gitu ya yang bisa mempengaruhi pertandingan kita mendatang gitu melawan Thailand. Harusnya punya strategi khusus gak sih untuk Ya, kemarin kan kita punya jeda lebih lama ya, 3 hari. Dan Thailand 1 hari lebih sedikit. Nah, itu harusnya bisa dimaksimalkan sih oleh pelatih Gerard van den Berg untuk mengasah kembali barisan penyerangnya. Nah, sementara ini baru Jens Steven tuh yang nyetak gol. 6 gol kan, dari 9 gol. Betul. 6 gol dicetak Jens Steven. Sempat borong Nah, ini soalnya nanti- beliau. Ya, tapi ya lawannya Brunei juga. Mm-mm. Dan pas lawan Filipina sama Malaysia kita nggak bisa. Maksudnya Brunei gampang kan maksudnya. Iya, karena di atas kertas jauh dari Iya. kita kan. Tapi kita nggak boleh jumawa dulu melawan Thailand. Ya kan? Ya, sejauh ini sih di Piala AFF U23 kita udah 2 kali Iya. melawan Thailand, hasilnya selalu menang. Ya, apalagi untuk tim muda ya. Di final 2019 kita menang 2-1. Mm-mm. Di Kamboja waktu itu Sani Rizky Fauzi sama Osvaldo Hai yang bikin Iya, kita iya, menang. iya. Sementara di 2023 3-1 kita menang di semifinal. Artinya ini ada tren bagus sih dibuat di tim Indonesia. Kalau kita bisa lolos semifinal, kita selalu bisa melaju ke final. Entah itu nanti juara atau jadi runner up ya. Apalagi ini di GBK juga mainnya kan. Ya. Harusnya jadi keuntungan buat kita. Hmm. Hari Jumat ini. Cuman Yaitu, keramat ya. Nanti di jam 8 malam ya guys. Kita saksikan. Mas Lukas atau Mas Putra kesana? Ada teman. Oh ada. Jam Jerayut mulu udah di-mention dari tadi. Iya Jirayut jagonya volley ya. sekarang. Ya ini jadi Iconic momentum aja lah ya. gitu. Momentum pembuktian bahwa Indonesia adalah tim yang sebenarnya tidak tumpul amat gitu. Lebih bertaji daripada Thailand gitu. Dalam serangannya. Kalau dari segi pemain yang nanti akan diturunkan gitu, ada nggak yang jadi kekhawatiran? Apakah ada lini yang bolong? Itu sih gelandang kemarin kan katanya Arkan Fikri tuh diragukan tampil. Awalnya bilangnya absen, tapi setelah itu ada berita bahwa dia udah ikut latihan. Sebenarnya dia vital banget. Ketika dia nggak ada waktu lawan Malaysia tuh kelihatan banget nggak ada yang bisa pegang bola di tengah. Arkan Fikri ya? Iya, itu.
Kalau dari Thailand ada nggak yang jadi apa kayak di absen kemudian Masih ingat dulu final SEA Games yang striker nomor 9 yang dicengin gara-gara dia selebrasi bebek. Iya. Dia masih main. Masih main. Oh, ternyata belum tua ya. Masih main, masih ikut ya. 20 tahun dia. Iya. Ada salah satu pemain juga Seksan Ratri sih yang harus diwaspadai nanti. Pemain itu Thailand. Yang AFF kemarin ke final dia yang senior udah main di senior juga itu Seksan Ratri. Ini juga Thailand memang nggak jadi tim yang terlalu spesial sih sebenarnya. Iya karena di pandit-pandit Thailand juga sekarang bilang bahwa tim ini tuh cara mainnya masih belum bagus gitu. Dan mereka memang berasal dari T-League 1, T-League 2, dan T-League 3 bahkan. Ada naturalisasi juga nggak di yang squad muda ini? Kayaknya ada deh, Jensen mungkin keturunan kayaknya. Iya Jensen, tapi nggak main di luar juga, mainnya di Thailand. Oke. Belum tentu naturalisasi ya, cuma keturunan. Dan di Thailand kayaknya bisa paspor ganda ya kalau nggak salah. Oh, keluarga negara ganda ya. Jadi nggak ada masalah sih buat mereka. Alright. Jadi ini gimana kemungkinan akan permainan akan berlangsung seperti apa Mas Lukas nanti di ya semoga nanti Indonesia bisa main enak kayak pas lawan Brunei ya, yang 1-2 sentuhan, bolanya lebih mengalir dan operan bolanya harus lebih cepat sih. Dan jangan selalu mengandalkan di sayap. Coba sekali-sekali coba dari tengah dan jangan juga terus-terusan mengandalkan lemparan dalam Robbie Darwish karena kemarin kan di kartu kuning dia karena kelamaan. Niruin Arhan ya. Ya, dan memang itu spesialisasinya dia sih. Jadi nanti semoga ada alternatif lain lah. Kalau misalnya strategi ini buntu, sudah disiapin strategi yang lain agar bisa menciptakan lebih banyak peluang. Right. Dari Mas Putra? Yang mungkin tadi ya, masalahnya tetap kurang kreatif di tengah sih. Sebenarnya itu harus ada solusi sih. Biasanya kan di situ Rehan Hanan kan. Yang harus bisa main kombinasi lah lebih. Sebelum-sebelumnya terlalu fokus ke sayap sih serangan. Jadi lebih udah kebaca sih yang di grup itu kan. Thailand tengahnya gimana? Thailand tengahnya ya lebih sama aja sih sebenarnya dan Indonesia. Buktinya ya mereka menang 4-0 lawannya Timor Leste. Dan ketika melawan Myanmar mereka juga susah untuk membongkar pertahanan Myanmar ya. Karena memang ya ini adu kreativitas di tengah sih nanti. Betul, cuma jangan sampai malah jadinya ketika di atas kertas kita unggul semua kemudian jadi jumawa dan akhirnya gagal. Itulah yang menjadi kandungannya. Ada target gak sih kita? Juara kan? Juara ya? Udah disebutkan memang juara ya. Dan satu sih keuntungan Indonesia adalah pemain-pemain kita itu sudah main di Piala AFF 2024 senior. Jadi kalau pandit-pandit Thailand bilang Indonesia ini nggak kenal rasa takut di lawan. Udah nggak grogi lagi harusnya tim-tim yang seusianya. Karena mereka udah pernah menghadapi level yang lebih tinggi. Jadi ini saatnya pemain-pemain muda ini membuktikan diri sih. Tapi Arkan tadi udah fix nggak Mas bahwa dia akan main jadinya nanti? Belum. Masih ditunggu sih kayaknya sampai menit terakhir sana karena krusial banget dia. Ini juga sekarang belum ketahuan ya. Belum. Nanti biasanya jam 7. 7 nanti ya. Oke, siapapun yang akhirnya terpilih menggantikan peran Arhan mudah-mudahan bisa mengcover itu dengan baik ya. Nah itu masalahnya Dok sebenarnya. Ada. Karena di barisan gelandang itu minim banget yang gelandang tengah dan AMF itu. Tipenya hampir sama, gelandang bertahan semua, Robbie Darwish, Dominikus Dion. Gak ada yang kayak Arkan. Iya, gak ada yang bisa pegang bola. Cukup akan terbaca gak sih sebetulnya kalau gitu strategi kita sama lawan dengan hilangnya Arkan di seri ya itulah tugas dari Gerald Van den Berg untuk meracik strategi gimana caranya agar kita bisa membongkar pertahanan Thailand dengan stok pemain yang ada. Kemarin kan Rehan Hanan dicoba ditarik ke belakang tuh. Tapi ya dia karena nature-nya juga sebagai pemain sayap ya agak kesusahan sih. Ini kita sambil update pertandingan semifinal yang lain ya. Ini Vietnam Under 23 saat ini unggul 2-1 atas Filipina di menit 60 nih sekarang. Jadi gimana kemungkinan kita lawannya Vietnam kan nanti di final kalau kita berhasil menang ya nanti ya? Ya kemungkinan sih Filipina akan kalah sih. Iya karena juga bukan tim unggulan juga anyway Filipina itu. Kalau untuk lawan Thailand berapa kalau gitu skornya kalau boleh kita prediksi Mas? Tipis sih nanti kayaknya. 1-0? 1-0 atau 2-1. 1-0 ya sama gue juga 1-0. Deal? Kenapa harus deal or no deal? 1-0. Boleh lah 1-0. Bisa lah kan kita di GBK juga mestinya jadi satu keuntungan. Karena Kak Edo juga akan hadir dan juga bawa laser ya. Gak boleh ya teman-teman ya. Itu nonton langsung nanti. Enggak.
Meeting nanti soalnya. Meeting apa? Tahu nih gimana sih Mas Angga, kenapa meetingnya harus akhir bulan kayak gini sih? Habisin jatah kayaknya. Kita ke topik lainnya juga nih kan, bursa transfer masih dibuka Berlangsung sampai akhir Agustus ya. Ya. Dan saat ini udah Juli dan beberapa pemain juga sudah udah here we go gitu. Akhirnya MU ya. Akhirnya MU akhirnya berhasil didatangkan setelah drama-drama itu kan. Benar. Dengan saga-saga transfer lainnya yang saat ini sedang dinanti dan kemungkinan akan deal, ada lagi nggak Mas yang bisa diupdate? Victor Gyökeres kayaknya akan ke Arsenal ya dalam waktu dekat. Oh ya? Udah sampai mana tuh prosesnya? Apakah kesepakatan secara verbal sudah di... Verbal ini ya? Gyökeres sudah nggak mau latihan juga sih sama Sporting. Oh. Ya kan, pengen pindah ke Arsenal. Oke. Arsenal lagi sering ini ya, beli-beli pemain ya. Ya karena mereka kemarin kan banyak puasa gelar lagi. Tapi emang Gyökeres paling dibutuhin Arsenal, soalnya dari musim-musim kemarin nggak punya target man. Itu kan Gyökeres tipenya target man. Puzzle missingnya Arsenal gitu ya. Nah, Liverpool kan kemarin habis beli lagi tuh Hugo Ekitike. Nah, lucu banget namanya. Sekarang MU nih yang targetnya kan kemarin Ekitike juga diincar MU. Gyökeres diincar MU. Nah, siapa nih yang bakal dibeli MU berikutnya? Karena yang MU sekarang mah kalau bisa transfer paling aktif pokoknya. Giliran udah main. Sekarang kan ini tinggal pilihannya aneh-aneh sih. Tapi masih ada Isak tuh Mas. Ya, Isak satu, Newton bukan ya? Jackson ya. Chelsea. Yang terakhir Benjamin Sesko. Nah, kemungkinan besar sih ya kalau mau realistis Sesko sih. Sesko. Panjang ya ini ya. Seiko. Iya. Bukan yang keluar dari TV juga itu ya. Tapi yang juga langsung gua alihkan kayak oke, Iza, can we move on? Kita ngelihat Liverpool juga sih sang juara bertahan. Biasanya kan kalau juara tuh ya udahlah kan squad gue udah oke nih. Tapi kayaknya cukup aktif juga di bursa transfer. Ya karena mungkin Luis Diaz kan akan hengkang ya. Setelah kemarin Barcelona mendatangkan Marcus Rashford pinjam dari MU, satu-satunya pilihan tuh ke Bayern Munich, Luis Diaz. Jadi ya untuk menambal siapa si Luis Diaz, ya Ekitike mau nggak mau harus didatangkan. Apalagi kemarin ada kehilangan besar ya dari Diogo Jota yang kecelakaan dan meninggal dunia. Ya mau nggak mau Liverpool harus belanja sih di bursa transfer ini. Seberapa cocok Marcus Rashford dengan Barcelona? Apakah dia lebih baik bermain sebagai winger dan atau striker? Rashford udah ini udah dipinjam. Udah resmi. Udah resmi ya? Iya udah dipinjam. Wah, Perang laut ya. Sebagai fans Inter kayaknya Putra tahu deh jawabannya. Oh, Putra Interisti. Ngalahin kemarin. Keluar sekarang dari luar. Kok gitu? Biar keberagaman ada. Iya, gimana? Emang tadinya mau ke Inter ya Rashford ya? Enggak. Kan Barcelona kemarin kalah sama Oh Inter. iya benar. Iya. Ini sudah cukup menjaga peluang agar Barca kalau misalnya ketemu Inter lagi bisa cetak gol dengan adanya Rashford. Tapi kayaknya kalah sih, Inter kan malah berantem sendiri tuh. Noglu sama Lautaro. Iya. Sebenarnya posisinya Rashford agak bingung sih karena Barca kan udah pakem di depan Lewandowski, Rafinha sama Yamal kan. Iya. Kemungkinan besar sih di kiri dia main. Rafinhanya jadi gelandang serang. Biasanya itu kan Fermin Lopez posisi. Tapi tetap masuk starter nanti Rashford tuh kayaknya. Antara kemungkinan besar sih kayaknya sih. Karena mungkin Rafinha yang dikorbanin agak ke tengah sih. Jadi ganti ya ke tengah ya Rafinha ya. Atau mungkin jadi nomor 9. Kalau Lewandowski juga udah di atas 30 kan. Yang nomor 9 siapa? Lewandowski. Pemain nomor 9 kan striker tengah. Oh iya playmaker. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Lewandowski udah kepayahan kan dia juga udah 37 ya. Nah, itu sudah harus punya pelapis sih dan memang Rashford kemarin juga pernah bilang kalau dia makin nyaman bermain sebagai pemain nomor 9. Artinya dia menjadi target man itu udah nggak apa-apa, nggak jadi pemain siap lagi. Gitu. Oke, Liga Inggris mulu kita bahas. Liga Spanyol dong. Liga Spanyol gimana Liga Spanyol? Ya, Madrid. Alonso
masih banyak PR sih. Apalagi di lini belakang kemarin kan kacau banget kan di Piala Dunia antar klub. Nah, mereka ngincar satu pemain belakang lagi deh kayaknya. Harus datengin. Yang juga memang selama ini jadi incaran ya pemain belakang untuk ini ya. Ada siapa nama paling besar, paling kencang? Kemarin kita lihat. Fabrizio. Padahal kemarin mereka habis datengin satu pemain belakang sih. Soalnya pemain belakang tuh penting banget di skemanya Alonso yang build up sih lawan PSG kemarin kan direbut terus dari belakang tuh kan karena ada build up-nya. Backnya nggak bisa build up. Lucien juga masih belum bisa ya kayaknya. Iya. Masuknya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Build up apa ya? Saya tahu build up Indra Jaya. Build up itu. Ya tolong. Gue mau update ini nih. Kemarin back tengah ada sih kalau nggak salah ya, ada yang diincer Madrid lagi sih. Cuma namanya belum tahu. Iya. Ini juga Romano update-nya ini terus Inggris mulu. Karena Inggris paling aktif do. Benar, paling besar ini. Bukan. Ini Andrea Pirlo jadi pelatih baru di Uni Emirat Arab loh. Jadi head coach dia. Liga Italia dong. Enggak ada yang menarik tapi. Liga Italia buangan semua. Liga Italia itu cuma kita menunggu Rasmus Hojlund aja sih dipinjemin dari MU kemana nantinya. Oke. Sama sebenarnya ada satu pemain Atalanta yang diincar sama MU juga, namanya Anderson. Oh iya? Ya dia gelandang tengah yang kemungkinan besar ya nanti kalau misalnya udah dapet satu pemain lagi ya mungkin Anderson itu, karena untuk memberi opsi di lini tengah setelah Christian Eriksen hengkang kan kontraknya habis. Ya. Dan Casemiro juga kemarin sepertinya mau dijual tapi kesusahan. Casemiro ya, dan kemahalan. Di lini tengah MU tuh sebenarnya udah ada Ugarte, Casemiro, itu Kobe Mainu. Vlahovic suruh beli deh Arsenal. Kenapa sih nggak mau? Vlahovicnya nggak mau sih. Vlavovicnya gajinya terlalu mahal kayaknya deh. Iya. Dan kontraknya kan tinggal setahun kan. Dan dia nggak mau dijual sama Juventus. Dia mau ngabisin gaji buta aja. Bener. Ya terimalah gua padanya. Juventus juga udah dapet pemain sayap. Jadon Sancho kan. Emang udah deal. Yang ini Iceman kan yang udah Jonathan Frizzy. Sepertinya akan segera deal sih kayaknya itu Sancho. Segera deal. Ya amin deh. Karena MU harus menjual beberapa pemainnya kan. Dari Jadon Garnacho, Sancho, Rashford. Pinjem kayaknya sih. Emang boleh pinjam gitu ya? Boleh. Boleh. Oh boleh ya? Tapi gak boleh pinjam terus. Pinjamnya tuh per liga, per pertandingan atau per musim? Per tarkam dong kalau per pertandingan. Gitu. Apa ya? Freelance ya? Di telepon ya. Ya mungkin mampunya segitu. Tadi kita udah tanya ya, pemain mana yang paling ditunggu transfer saganya akan berakhir drama-drama yang. Alejandro Garnacho sih sekarang. Garnacho kan Napoli kemarin sebut meminati. Nah terus sekarang Napoli udah dapet De Bruyne sama mau datengin Jack Grealish kan. Nah besok Garnacho ini mau kemana jadinya? Ada beberapa sih klub yang meminati, salah satunya West Ham. Kemarin West Ham udah Rashford udah bagus. Nah Garnacho nih disaranin pindah ke West Ham aja. Apalagi dia kan kemarin sempat posting pakai bajunya Rashford kan. Dengan seragamnya di West Ham. Nah, kemungkinan ya Aston Villa. Ya, tapi berbicara soal Jack Grealish yang kemungkinan akan ke Napoli itu seru banget ya, kayak Italia ada Grealish sama Kevin De Bruyne gitu, walaupun tambah ya McTominay jangan lupa. Iya. Ada Lukaku juga kan di sana. Rasa Liga Inggris kan. Pelatihnya Conte lagi. Italia lah rasa Liga Inggris. Nona. Italia. No. Liga akan mulai paling dekat pertengahan Agustus. 2 minggu lagi. Premier League biasanya Juli udah mulai ya sih? Enggak ya. Sekarang kan apalagi ada Dunia World Cup juga ya. Iya. Pertengahan Agustus Liga Premier. Ya semua Liga Eropa sih rata-rata udah pertengahan Agustus sudah mulai. Apalagi besok musim depan itu di musim panas ada Piala Dunia, jadi mau nggak mau itu harus selesai di bulan Mei. Semua liga. Kualifikasi Champions juga udah mulai ya? Udah ronde-ronde awal. Ronde-ronde awal. Dan pemain-pemain sekarang itu adalah fokusnya gimana caranya pindah klub untuk mendapatkan menit bermain.
Apalagi tim-tim yang lolos ke Piala Dunia. Termasuk Indonesia juga pemain-pemainnya ya. Udah ada update belum pemain-pemain yang belum dapat klub itu? Tinggal 2 orang sih. Haye sama Hapner itu kan. Siapa? Haye belum ya? Sama Hapner. Gue betul masih jualan parfum soalnya. Bali United kayaknya. Hah? Enggak deh. Ngomong Bali kamar. United. Tapi emang itu benar rumornya ke Bali United? Enggak tahu ya, karena ya sebenarnya sayang aja sih kalau mereka masih terlalu muda untuk ke Bali United. Wolves lagi dia. Bahkan Jens Reven pun balik ke Indonesia di sekarang itu terlalu ini ya. Apalagi dia masih 19 tahun. Walaupun berhasil nyetak berapa 6 gol kemarin. 6 gol tapi lawan Brunei balik lagi sekali lagi. Dan di lawan Filipina sama Malaysia kan dia juga kesusahan. Tapi Haye kayaknya bakal ke Indo ya. Dengan ya usianya udah cukup tua juga. Mungkin kalau sekarang masih belum sih, Dok, karena kemarin ada kabar dia mintanya $1 juta untuk satu musim. Oh, agak mahal. $1 juta artinya 16 miliar kan? 16 sampai 17 miliar. Itu paling mahal di Indo berapa? Ya nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu ya? Iya. Siapa yang paling mahal sekarang? Kemarin kabar-kabarnya sih Rizky Ridho ya. Yang sampai 8M apa? Iya, Persija. Wow. 8M semusim ya? Semusim. Ya. Seru. 5 musim udah melebihi hartanya Mas Gibran. Iya, kan Gibran sekarang hartanya 28M. Katanya. 3 musim juga. 3 musim cukup ya. Iya. Dikurang inflasi. Oke, baiklah. Saya ada pertanyaan lagi. Sepertinya pertanyaannya sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Kalau Eza berapa deh? Nanti malam skornya. Nanti malam skornya. Cus. Iya tipis antara 1-0 atau 2-1 untuk Indonesia dong. Untuk Indonesia. Yang ngegolin siapa Eza? Kiper yang ngegolin. Kita nanti ya, lihat ya. Ponario Astaman. Ya kita saksikan bersama nanti Detikers jam 8 malam di GBK. Dan beberapa pertandingan ini GBK cukup sepi ya. Ya memang Under 23 ini. Karena untuk turnamen kelompok umur itu biasanya gak semahal memang ini. gak iya, gara-gara harganya juga cukup mahal. Kenapa GBK bakal ramai malam ini? Oh iya benar. Oh besok tapi kan. Lebih ke kawasan GBK-nya ya, bukan stadion utama tapi GBK-nya ya. Tadi pantauan dari sana banyak G-Dragon yang udah berseliweran. Oh banyak G-Dragon. Banyak naga berarti. Iya betul. G-Dragon udah mulai berseliweran fansnya juga ya. Karena jangan salah masuk tribun. Kalau jurnalis-jurnalis itu kan biasanya dari pintu hall basket kan. Nah itu sebelah-sebelahan tuh. Jadi mereka udah pasti ketemu sama fans G-Dragon. Ya.